Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku, siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Balong Bendo. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Anak-anakku, selalu fokuslah kalian dalam belajar. Sesungguhnya seseorang yang membiasakan diri atau melatih dirinya untuk menanggung kesulitan selama menuntut ilmu, selama belajar, itu termasuk dalam ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Anak-anakku, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai pelaksanaan atau manasik haji. Pelaksanaan haji merupakan semua rangkaian kegiatan yang harus dilakukan jamaah haji di tanah suci sejak tanggal 8 Dzulhijjah hingga 13 Dzulhijjah. Pelaksanaan haji dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan ihram dari mikot. Saat sampai pada mikot makani, jamaah haji dianjurkan mandi, berwudu, mengenakan pakaian ihram, dan berikhram dengan membaca niat. Berikhram dilakukan dengan mengenakan pakaian ihram. Pakaian ihram merupakan pakaian berwarna putih. Saat berikhram, seorang laki-laki dilarang mengenakan pakaian yang berjahit. Pakaian yang dikenakan laki-laki hanya terdiri atas 2 lembar kain. Satu kain dililitkan pada tubuh seperti sarung, sedangkan yang satu diselendangkan untuk menutup sebagian tubuh sehingga auratnya tertutup. Pakaian ihram bagi perempuan merupakan pakaian yang tidak menampakkan lekuk tubuh dan menutupi seluruh badan kecuali telapak tangan dan muka. Setelah berpakaian ihram, jamaah haji berniat melakukan haji. Ihram dilakukan tepat pada tanggal 8 Dzulhijjah. Dan sebelum melakukan ihram, jamaah haji disunahkan untuk memotong kuku, kumis, rambut ketiak, rambut kemaluan, dan mandi. Mereka melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat sebelum ihram dan membaca talbiyah, sholawat, dan istighfar sesudah ihram dimulai. Setelah berikhram, jamaah haji bergegas menuju Mina untuk berwukuf di Arafah. 2. Wukuf di Arafah. Setelah berikhram, jamaah haji berduyun-duyun berangkat menuju Jabal Arafah dengan membaca talbiyah. Bagi jamaah haji laki-laki dianjurkan membaca talbiyah dengan suara jelas, sedangkan jamaah haji perempuan cukup melafalkan dengan suara lirih. Bacaan talbiyah yaitu sebagai berikut. Pada saat melakukan wukuf di Arafah, jamaah haji menghadap kiblat dan mendengarkan khutbah wukuf. Selain itu, jamaah haji dianjurkan menjamak qashar takdim, sholat zuhur dan asar, memperbanyak doa, dan membaca Al-Quran. Wukuf di Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah yang dimulai saat matahari tergelincir sampai matahari terbenam. Selanjutnya, jamaah haji segera menuju ke Musdalifah untuk bermalam. 3. Mabit di Musdalifah. Setibanya di Musdalifah, jamaah haji melaksanakan sholat jamak qashar takhir, maghrib dan isya terlebih dahulu. Setelah itu, jamaah haji bermabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah dilakukan setelah menyelesaikan wukuf di Arafah, yaitu tepatnya pada tengah malam sampai fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pada pagi harinya, para jamaah melaksanakan sholat subuh berjamaah dan mengambil kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumroh di Mina. 4. Melempar jumroh Aqobah. Setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah pada tanggal 10 Dzulhijjah, jamaah haji bergegas menuju Mina untuk melakukan lempar jumroh. Lempar jumroh yang pertama dilakukan yaitu jumroh Aqobah. Jumroh Aqobah dilakukan dengan melempari tugu Aqobah sebagai simbol untuk mengusir setan dengan kerikil sebanyak 7 kali. Selain itu, para jamaah haji tamattu dan qiron diwajibkan menyembelih hewan kurban. Lima, tahallul. Tahallul berarti mencukur rambut kepala. Mencukur rambut kepala dapat dilakukan dengan mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut.
Tahallul ini merupakan tahallul pertama dan dilakukan dengan melepas semua pakaian ihram. Setelah tahallul pertama, jamaah haji boleh melakukan hal-hal yang dilarang saat ihram, kecuali hubungan suami istri. Selanjutnya, jamaah haji dapat langsung menuju Mekah melalui Babus Salam untuk melaksanakan tawaf ifadah. Tahallul kedua dilakukan setelah jamaah haji melakukan tawaf ifadah. Setelah tahallul kedua, jamaah haji dibolehkan melakukan semua hal yang dilarang saat ihram. 6. Tawaf ifadah. Jamaah haji melakukan tawaf ifadah dengan berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan arah berlawanan arah jarum jam. Jamaah haji memulai dan mengakhiri tawaf di tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad. Ka'bah selalu berada di sebelah kiri jamaah haji. Pada saat melakukan tawaf, jamaah haji dianjurkan melakukan al-ittiba, yaitu meletakkan pertengahan kain ihram di bawah ketiak tangan kanan dan kedua ujungnya di atas bahu kiri. Pada setiap putaran, jamaah haji dianjurkan menyentuh rukun yamani jika memungkinkan. Pada saat menyelesaikan tawaf ifadah, jamaah haji disunahkan melakukan amalan-amalan sebagai berikut. Yang pertama, mencium Hajar Aswad. Jadi saat melaksanakan tawaf ifadah, jamaah haji disunahkan mencium Hajar Aswad. Saat mencium Hajar Aswad, jamaah haji disunahkan membaca doa Bismillahi wallahu akbar. Jika kondisi tidak memungkinkan karena berdesakan atau hal lainnya, jamaah haji boleh mengganti dengan memberi isyarat, mengangkat tangan dan menghadapkan telapak tangan ke arah Hajar Aswad dengan mengucapkan bacaan takbir. 2. Melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Hijr Ismail. Hijr Ismail berada di sekitar Masjidil Haram, tepatnya di sebelah utara Ka'bah yang dilingkari tembok lebar. Saat berada di Hijr Ismail, jamaah haji disunahkan menunaikan sholat sunnah 2 rakaat menghadap Ka'bah. 3. Menunaikan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim yang dimaksud bukan makam atau kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi tempat bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam saat beliau membangun Ka'bah. Jamaah haji disunahkan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim dan berdoa di multazam. 7. Melakukan sa'i. Usai melaksanakan tawaf, jamaah haji melakukan sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Sa'i dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Saat mendekati Bukit Safa, jamaah haji disunahkan membaca doa sebagai berikut. Selanjutnya, jamaah haji mengucap abda'u bima bada Allahu bihi, yang artinya aku memulai dengan apa yang dimulai Allah. Jamaah haji kemudian menaiki Bukit Sofa dan menghadap ke Ka'bah sambil membaca takbir 3 kali dan membaca bacaan berikut. Mina merupakan salah satu tempat pelaksanaan jumroh. Bermalam di Mina merupakan kewajiban bagi setiap jamaah haji. Bermalam di Mina dilakukan pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, yaitu pada hari tasyrik. Saat bermalam di Mina, jamaah haji dianjurkan memperbanyak ibadah seperti memperbanyak sholat sunnah, berdoa, dan berzikir. Pada siang hari, jamaah haji melakukan lempar jumroh dengan melempar kerikil sebanyak 7 kali ke jumroh ula, wusta, dan akobah. Setelah bermalam di Mina dan melempar jumroh dengan sempurna, kegiatan atau amalan haji pun selesai dan jamaah haji dapat kembali ke Mekah. 9. Kembali ke Mekah. Setelah melaksanakan semua kegiatan di Mina, para jamaah haji kembali ke Mekah. Setelah tiba di Mekah, jamaah haji melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf ini dilakukan sebagai tawaf perpisahan sebelum meninggalkan tanah suci. Anak-anak solih-solihahku, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran berikutnya, kita akan masuk pada materi tentang pelaksanaan atau manasik umroh dan hikmah ibadah haji dan umroh. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ta'awud basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.